Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira dini kulli walau karihal musyrikun. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil qadim ba'dan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif ittaqillaha summa ma'at bi sifal hasan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Para bapak-bapak dan ibu-ibu pengaji yang Allah dimuliakan Subhanahu wa taala, segala puji itu hanya miliknya Allah, di mana alhamdulillah secara kebaikan yang kita dapatkan mulai dari kita di dalam kandungan ibu sampai sekarang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita mengucapkan alhamdulillah itu 17 kali. Tapi kalau ada orang Islam mengaku saya ini Islam tapi dia kurang dari 17 kali, itu minimal para hadir dan hadirat atau ibu-ibu dan bapak-bapak pengajian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurang dia dari 17 kali dia baca Al-Fatihah, maka dipertanyakan keislamannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena jumlah dari 5 waktu sholat itu ya 17 itu. Tetapi barang dari ngaku Islam, sholat bedau Islam daimu Islam, tetapi dia tidak menjalankan salah satu kewajiban saja. Di antara kewajiban itu sebenarnya ada 5, atau berkata masalah usul fiddin, dasar agama kita ini ada 5 sebenarnya. Maka para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal 17 kali ini kalau ada di antara kita kurang atau mungkin tidak memenuhinya sama sekali, maka Islamnya ditanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam kita harus sambea sih. Di sambean deh, Islam itu dipertanyakan keislamannya. Karena kenapa? Karena memang paling inti podan imodnya ke sambea. Makanya ada sebuah kisah, yaitu kisah Syekh Ibrahim bin Adhar rahimahullah ta'ala. Ketika ada anak muda bertanya, ya Imam, zarabtu li aqduna astati'. Anak muda ini bertanya, ya Imam, mada ke berusaha untuk karawi mataho ke? Wara berusaha mada karawi mataho ne sambea tipu wa'ukum. Kemudian apa kata anak muda ini? Akhbirni mau'idatan hasana, nasihatilah kepadaku, kata anak muda ini nasihat yang baik. Apa kata imam ini? Ya bunayya, idza turidu an ta'siyana fa'sa, kata beliau. Wahai anak muda, jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah, silakan engkau bermaksiat. Boleh. Lo ade sambea, lo ade puasa, lo ade zakat, keraya pernem. Walakin kata beliau, akan tetapi idza fa'alta khamsa syurut, apabila engkau sudah menjalankan 5 syarat. Boleh kata Imam Ibrahim bin Adhar, ngomi anai loa bepani maksiat. Pala karai opo 5 buake. Apa kata muda? Ya Imam, apa itu? Amma al-awwal, ada pun yang pertama kata Imam, ya bunayya, idza turidu an ta'siyana fa'sa, kata beliau. Wahai anak muda, jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah, silakan engkau bermaksiat. Boleh ngomi desembiati bunena, loa. Walakin akan tetapi la ta'asa ala ardillah, ngomi aina mori di bumi rumah. Subhanallah. Anak muda ini menjawab, ya Imam, aina ardu laisa lillah, manakah bumi yang bukan miliknya Allah Subhanahu wa taala?
Kemudian imam ini mengatakan, hal antala tastahi kata timajam gomi. Gomi ke anai warma ibu miruma tinggal nama sambil gomi. Subhanallah. Apa kata namun tadi? La astati ya imam. Saya enggak mampu ya imam. Syarat pertama diberikan oleh imam dia enggak mampu. Wa amasani dan ada yang kedua kata imam ini. Ya bunayya idza turidu an ta'sila fa'sa kata beliau. Wahai anak muda, jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah, silakan engkau bermaksiat. Walakin akan tapi la ta'kul mir rizqila. Ngomi aina ngaha arujiki mbak berumartala. Kemudian anak muda ini menjawab, ya imam, cowo arab bumi kan mbak berumartala arujikina. Kemudian apa kata imam ini? Hal antala tastahi kata timajam ngomi. Ngomi kan anak yang pertama ormoy di bumi rumah. Maka dua ngahan tahu rumah. Hal antala tastahi kata timajam gom ini subhanallah. Dua nasihat ini saja cukup memberikan pelajar kepada madal itadohota. Begitu kita ini malu di hadapan Allah. Madal itadohota botong hantau rumah. Kone sambia tiwa'u. Lain dene sambia ustae. Tima hidayah. Lain dene hidayah sambia romo. Alasan. Ngahi pada lain dene hidayah. Bagaimana hidayah enggak datang? Setiap masjid hayya 'alas shalah. Azan dikumandangkan. Double satu, double dua. Deticam sambil Roma delenga, mana Roma gum tantang rumah tala Roma gum. Padahal tidak ada satu makhluk pun yang bisa menantang Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tunduknya kita kepada Allah adalah kita menjalankan sholat. Makanya kalau ada orang Islam di sembiana, maka dipertanyakan keislaman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam itu dari kata aslama yuslimu islaman. Artinya al-inqiyad, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka para hadirin dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ada orang Islam di sembiana, maka dia akan Islam KTP. KTP-nya Islam dan ini dipertanyakan di hadapan Allah. Karena amalan yang pertama dihisab oleh Allah adalah salat. Rasulullah bersabda, "Inna awwala yuhasabiha bi abadi bis salatihim." Sesungguhnya yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba adalah salatnya. Fa in salahat, apabila salatnya baik, salatnya itu ternyata tepat waktu, maka dia faqad aflaha wa anjaha, maka dia telah beruntung dan bahagia kata Rasulullah. Maka dia telah beruntung dia kalau salatnya tepat waktu. Bahkan ada hadis yang lain, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli al-yawma la dhilla illa dhillu. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, la dhilla illa dhillu, tidak ada naungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan itu adalah yaitu rajulun qalbuhu muta'allaq bil masajid, yaitu anak muda yang bilang orang tua, anak muda, siapapun dia, qalbuhu, hatinya, muta'allaq bil masajid, terpaut dengan masjid. Ini subhanallah. Edda kumanta cukup bangga kata orang tua ta paling cepat di masjid. Paling rajin di masjid. Paling mencintai masjid. Seharusnya anak muda ingin waktu tua pai padde me madde ge, kade dorong wau. Pai padde me madde na ge, kade dorong wau kamaksiat wau kerakane nais ni madde tau padricu. Tiluas kan itu masalahnya. Allah sendiri menyebutkan idza jaa ajaluhum kata Allah. Apabila ajal datang kepada kalian, la yastakhiru sa'atan wa la yastaqdimun kata Allah. Kalian tidak akan bisa memajukannya sedikit pun dan tidak akan bisa memundurkannya sedikit pun kata Rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah. Ada kepenting sampai mada sering dinasihati mada asitala biuta. Orang tua dulu itu orang tua atas dinasihati mada orang tua ina dengan cara seperti ini. Oh ngaham rana, oh harum rana. Sampai orang haji pu. Dia itu tonton akeh tiruwarana. Nawara insyaallah nih. Cuman sudah jarang sekarang. Jarang mengatai anaknya sebagaimana orang itu tontoina. Ya. Zaman akeh zaman HP sih. Enggak ada betul zaman akeh game. Delain lalal. Awalnya sekolah online. Denah. Delain game. Mengar anak. Mata nggak seru ke? Dan ngah. Orang buat coba game. Ayah generasi akhir zaman,
generasi madrasah bukan di Dompua, generasi yang potong. Lo ditegur ada mata zaman nake. Tegur muda, di sebenarnya masih wali. Tak benggomi ana saya dom tua kan. Mata kau melihat, medul ni wale asa itang ya. Padahal tu cuma khawatir saja sebagai kepedulian terhadap anak mereka. Tapi tetap mata zaman nake tiruaran itu ni. Bos ihana mbak idom tua. Kemudian yang kedua, salat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau dan kepada sahabat beliau dan kepada orang yang mengikuti langkahnya ila yaumil qiyamah. Semoga mati ta'ala termasuk orang-orang yang di mana mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena salah satu pengajian ini adalah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa may yuridillahu bi khairin fayufaqihu fid din. Barang siapa yang ingin dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka yufaqihu fiddin, Allah pahamkan dia agama. Ternyata kemuliaan seseorang itu terletak pada ilmunya, lain harta, bukan jabatan. Betul pelimada. Salah kalau orang menilai semakin tinggi jabatan semakin hebat. Tidak. Ternyata kehebatan seseorang itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa' ini kalau kita belajar bahasa Arab fi'il mudhari'. Allah akan selalu mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, kemudian wa utul ilma darajat, kemudian orang yang diberi ilmu beberapa derajat, subhanallah. Termasuk kita orang diberi kebaikan oleh Allah. Ya, begitu banyak saudara kita tuh la tahpud doho nongkrona, tahpud doho yang dimana tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada masuk materi berkaitan masalah 3 golongan yang tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya. Sambeasia. Tapi salatnya itu tidak bisa menjadi amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kisah salat 60 tahun ternyata habaan mansura. Sambean kini sambea. Tapi sampai tidak punya nilai di hadapan Allah. Di antaranya adalah hadis dia kan Ibnu Majah. Hadis ini dia oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah bersabda, salasatun la tartafi salatum fawqa ru'usim shibran, kata Rasulullah. 3 golongan yang tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya. Yang dimana salatnya itu tidak terangkat. Yang pertama adalah imaman atau rajulun wa qaumuhu lahu karihun, yaitu seorang imam atau orang yang dimana dia menjadi imam ketika sholat tapi makmumnya tuh benci, paksa lu usia ge, tapi orang tuh nggak senang kepada dia. Ada alasannya nanti, apakah karena bacaannya atau karena dia itu orang yang tidak disenangi oleh masyarakat karena apanya? Ternyata penafsirannya adalah yaitu yang pertama dia fasik. Apa itu fasik? Dou makarawi dosa yang jauh. Poto amarai biasa biasire lau imam masjid. Nah ada apa dosian tempat poto gini? Mata do wardapakan orang seperti itu. Sampai ngahi melamat separado awidina ketika madang ngahi babil langsung curhat di mada. Walaupun Mada sendiri tahu orangnya seperti apa, dia lubahkan imam roh. De amasi di amambia 4 angka ge buntu. Enggori ede amang ngadis ndak di imam. Dengan hanya do motong de sambia. Itu kan enggak nyam, itu fasik namanya. Maka sholat orang seperti ini, maka la tartafi sholatuhu, maka tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya moto pelima data. Imam itu dilihat dari yang pertama itu bacaannya, betul bacaannya yang paling benar. Yang kedua, dia jangan sampai dia itu ahlu maksiat. Douma kacowa dou, sebagaimana termasuk penafsiran tentang hadis ini adalah termasuk pimpinan negara, apakah bupati, gubernur, termasuk kepala desa, termasuk ketua RT, nazolim di masyarakat, maka sholat dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, paling insyot ya, ditentiakke nih. KTP dom kali meraka. Coba deh. Apa kata Rasulullah? Fattakul dulma, inal dulma dulma yaumal qiyamah, kata beliau.
hendaklah kalian takut, kata Rasulullah, kepada kezaliman yang kalian lakukan terhadap orang lain, karena inna dzulma yaumal qiyamah, kata beliau. Sesungguhnya kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Ini subhanallah. Mata kita sudah bahas di salah satu kampung Himada. Jangan sampai di kepala desa WH KTP dom kelai, dom kali meraka. Lembo ade nanti di yaumil hisab akan dituntut oleh masyarakat di hadapan Allah. Bahkan agar dia bisa terhapus dosanya, ngupa concau zalim. Itu berat jadi pemimpin. Sepodakan jadi pemimpin ini sebenarnya jadi fitnah di hadapan Allah. Ya, nak di kepala desa, jadi bupati, jadi gubernur, semuanya fitnah sebenarnya. Karena kenapa? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku sangat khawatir, kata beliau, seandainya beliau ini jadi pemimpin khalifah pada saat itu, aku khawatir seandainya ada kambing yang mati di sungai Efrat, kata beliau. Khawatir, makanya jadi pemimpin itu harus betul-betul memahami masyarakat. Kalau tidak, maka sholatnya tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini subhanallah, hati-hati. Nah, termasuk imam sholat juga sama. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, yaitu imro'atun, itu perempuan atau seorang istri, batat, dia tidur, wa zaujuha sakhitun, dan suaminya itu dia sedang marah. Ya, waradosiwe, kemudian Rahina nggak senang kepada dia, ternyata ketahuan selingkuh. Macam FB ya luar biasa sih. Dosiwe rau ke mau tampil tiara itu ke insya tiara nih. Nah curhat masa rumah tangga di FB. Nah di ngom FB, indur FB jalan keluar do. Ya, ternyata kamu gitu ya, nak kemana ya? Nanti badan oleh angin senakir air loh, dan tapi arahimu. Ya. Allahu Akbar. Dia akhirnya curhat, padahal Rasulullah sangat melarang, tidak boleh curhat atau mengungkapkan masalah rumah tangga kepada media sosial atau kepada orang lain. Itu nggak boleh itu. Dilarang karena kenapa? Kebanyakan paling di FB kan, sabar ya. Itu peluang ini, kenapa mulai? Sodiga, Bapak Halil Sire Ari, itu berani. Suku hina sama si B, hina dengan domonere, hanya curhat wali. Iya bang, ternyata rahimah, ternyata begini. Akhirnya nyaman dengan laki-laki lain. Udah selingkuh. Maka ada kejadian di Jogja, mana baca kisahnya luar biasa. Ya, kisahnya itu ada seorang istri, suaminya itu pergi merantau, ngupangaha. Kemudian ketika ngupangaha, beli HP Ruweina, akhirnya biar untuk mudahkan untuk komunikasi sebenarnya. Beli ya, akhirnya ternyata bikin dari FB di media sosial, dari ternyata di FB edang itu domonem sempela. Akhirnya cerita curhat. Ya. Akhirnya dia nyantol hatinya kepada laki-laki ini. Warni, Rahin mengupangaha, Rahin ambil HP. Aket tabi media sosial ta lembah itu do hati-hati musibeta maat generasi akhir zaman atau zaman ake inna Allah hanura sudah madan itu ake nana rincau kan encenga nanti ni angin pilam banco nakir air apa tengah la haula wala quwata illa billah madara wara lenga kontoina lenga so di madena penasaran go dona so di madalenga mad apa cenga melenga ngai bai tokku na wena kalau ngupar hai mada tokku am bocor pula ngai ngupar. Nedemena tapi domba lembo ade sabat. Pada cerita ini angin lagi manusia. Dene angin pilang banget tiba tapi arahnya dembora akal mata. Ndak gurawi. La haula wala quwata illa billah. Bahkan ada lebih lucu wanita. La haul pahu astagfirullahaladzim. Akhirnya ada singgung setelah itu dan insya tibara arahkan insyaallah tiaran. Orang tua nuntun cengga dengan mata akhir lu ke ibadah cara cua nuntun cengga bahasa terhina watir cocokan astagfirullah bade cocokain lawar nikan tau anak tau wa'iwo dicocokin tau ali astagfirullah memang setengah madero wa'u suara ada main di belakang dari poromo ya dan borakah tiru cocok tau wa'i dia orang ngolot dana, dan cara cua jadi cengga kayak ke, dan kok ibadah. Terakhir kami ada informasi, nek ini kembali, edes ikan tarai deh.
Astagfirullah haula wala quwata illa billahil azim. Mana kisahkan lagi tadi yang di Jogja ini rusaknya media sosial, tapi banyak nilai positifnya, tapi ada nilai negatifnya. Ya, di antaranya adalah akhirnya si akhirnya minta ketemuan. Laki-laki ini mengaku si ngakuna anak kuliahan di salah satu universitas di Jogja, edaangi. Akhirnya siawa anan segini, edaangi lama kelamaan. Ternyata mereka dua berzina sampai anu siana elokona. Ketika anu siana kena elokona, akhirnya bento dom to sodina. Na elok lo cumumi. Lo rahiku, telepon rahina. Vein kana orang elokona. Enggak ini elok kami. Ini pun dulang madage. Akhirnya perempuan diusir oleh orang tuanya. Lalu ngupas si andomone, di ngupas dia di tempat dia kuliah. Ternyata tiwara ngara andomone. Ternyata kering domone ni memang dosia romo setengah mat de romo. Namun kering domone sih. Suranggahi apa? Bune haba ari asine ere. Ne edani baba. Cumpur tadi. Itu tapi dosia ke. Masuk kering domone. Iya. Domone ke astagfirullah. Dai mone rau tani ake mata pelima da singo seto karena waktu ke insyaallah waraja pun. Aja nuntu lovei ka nuntu sangga ade sih. Nuntu lovei indai gini termasuk mata pribadi juga. Nuntu lovei ke ngomong pula kana. Nuntu dosen kali ya. Ari main ni ari unes as butuh deh. Enggak nuntu dosen kali deh. Nuntu lovei ya dibaka di rumah. Mata pelima patiwaran rakin insyaallah. Tiwaran insyaallah. Ya. Baka wei ka. Dula karawi ngori ede di rumah beoha. Gue acara enggak mana? Enggak. Tiba dewe ke buah anak dubakani keraso umar dan sebagainya. Ternyata setelah dan tahu weita, ternyata botop kari dosi dari kari domone. Botop kari dosi dari domone. Mapalin ada ke buah anak ternyata. Coba kita bayangkan. Sapune tenggon daita cai anak dibandingkan weindai. Wah, tiba cai anak. Tiba mu. Itu setengah jam saja. Kami di anak. Tilemu ademu. Maka hargai istri kita, hargai mereka. Mungkin orang baik maru midin umat mungkin paling istirahat nah. Ya, karena orang kita madakan kuliah di Boyolali, dengan satu ustadz madat ya no. Di Jawa, beliau ini penulis buku namanya Abu Fatia. Jangan sampai umandai berantakan, nggak diwei, gue ancorain ke mana? Demas tidak melipir di ake pada pemberi kerawing kok nona, nggak boleh begitu ya. Hargai istri kita, kan istri kita itu adalah manusia yang butuh perhatian kita sebagai laki-laki. Aina sampai waktu sembali elo, dosi makalai, hei, ada gagal ngahin nggak? Main ibei, koneroi tiba bahkan nomor 1, astagfirullah. Partiwara rakin insyaallah, tiwara rakin nih, rakin insyaallah, tiwara insyaallah. Ya, moto tiwaran insyaallah. Ayo ta. Maka di antara salah satu tidak diangkatnya sholat orang itu adalah yang pertama tadi adalah seorang imam yang dimana masyarakat itu nggak senang terhadap dia karena kefasikannya, pelaku dosa dia. Orang badan dosa karabikan tuhu, orang dosa karabikan tuhu. Biasa manusia nih nggak boleh begitu. Jangan alasan seperti itu. Itu alasan lemah dia. Yang kedua, yaitu imro'atun, seorang istri yang dimana batat, yang dimana dia ini tidur di waktu malam, kemudian wazauzuha sakhitun, kemudian suaminya itu sedang marah kepada dia. Sampai kapan itu? Salah satu layalin, 3 hari 3 malam. Maka watiloa werahita ngango sampai 3 hari 3 malam tidak boleh dia. Jangan kata koneksi tidak boleh, tahan sih. Masan dari umma lau weila orahita tilo edaangi komunikasi lewat anak. Ngajak inam ke anak kenak. Dengan ngajak anak kenak innalillah. Baru deh terus. Komunikasi lewat anak. Sebelum rumah astagfirullahaladzim. Patiwara rakyat insyaallah nih. Nah ipi jangan masa rakyat astagfirullahaladzim. Kemudian yang ketiga, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, yaitu rajulani, 2 orang. Yaitu yang dimana 2 orang ini berkelahi
sampai juga 3 hari 3 malam. Seseorang di mata tetangga dengan tetangga, saudara dengan saudara, dia berkelahi dia, mencau asa. Kemudian apapun yang dia lakukan sampai membuat saudaranya itu marah, tidak terima, selama itu dia dalam batasan syariat, maka solatnya la tartafi solatuhum fauqa ru'usim shibron, kata Rasulullah. Maka tidak diangkat solatnya. Ya, jangan sampai mati todoh naknya mencala o cinar angi gara-gara pidana ain edere madawar entak ete. Pasaka dom tua lepi dia kaisal ari. Baca padde mata ke susi ari war sae. Susi sae war ari bantuna. Dari podio kai. Ternyata karena serakah terhadap harta orang tua, akhirnya membuat mador edap kodakuta, bahkan banyak orang cerita sambil dona sambil ibadah, bahkan jadi pengurus masjid. Tinuntu angin osaindaina, tinuntu angin osaindaina. Astagfirullahaladzim. Bagaimana mungkin saudara sendiri tidak berbicara lantaran masalah harta? Berarti ibu pucoi harta apa daripada saudara pala. Astagfirullahaladzim. Pada kata Rasulullah SAW, la yadakhulu jannata man kana qata'ir rahim, kata beliau, tidak akan masuk surga yaitu orang yang memutus tali silaturahmi. Ini subhanallah. Termasuk tetangga dengan tetangga tilawata, karena susah sindaita tetangga ulun membantu pasti dimungkin asal arindai madoaka. Pasti kalau war kebakaran susah ndaitan conggor pilih deake pasti tetangga dia bantu ulu. Maka kata Rasulullah, tidak boleh menyakiti tetangga, kata Rasulullah. Hadisnya dalam hadis Arba'in yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, kata beliau. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya atau memuliakan tetangganya. Bahkan dalam hadis yang lain, saking tetangga ini dimuliakan, warasi lowita utam becar utakombi lo sasi ngolona beipu walaupun oimpuan, kata Rasulullah. Pahupra luar biasa Islam mengatakan kepada kita untuk menghargai saudara kita antara satu dengan yang lain. Bahkan dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadakum hatta yuhibba ma yuhibbu li nafsi, kata beliau. Tidak sempurna iman kalian sebelum kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri, kata beliau. Ini subhanallah. Maka perhatian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 ini jangan sampai salah satunya ada pada diri mati tadhota. Kalau ada, salat mati tadhota tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 penafsiran sebenarnya masalah la tartafi salatuhum ini. Yang pertama tafsirannya adalah salatnya tidak akan bisa menjadi naungan di hadapan Allah. Syukur edere masih bagus. Karena kenapa? Salatnya diterima, tetapi dia tidak bisa menjadi naungan di hadapan Allah nanti. Yang kedua, yang lebih fatal adalah salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling fatal dia. Yaitu dia salat, ternyata ada 3 pekerjaan di antara 3 ini pekerjaan dia lakukan, maka la tartafi salatuhum fauqa ru'usim shibron, kata beliau. Perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Para pertanyaan kira? Boleh. Ya tak mungkin nanti ketika rahmane sodita kombilo sodiota lo si mata jawab madakan jawab di seluar PR baru sama klien insyaallah. Ya karena penting sih tanya jawab kalau ada kajian seperti ini dia. Ya biar kita paham juga nanti. Kalau dia ada tambah sedikit ini motivasi Ramadan dan kita doa mantula sampai di sigi, jaminan di hadapan Allah itu besar dia. Di antaranya kata Rasulullah dalam kitab fikih sunnah 5 jilid itulah oleh Imam Malik, beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dia mengambil air wudhu di rumahnya kemudian berdoa setelah wudhu, maka dia akan dibukakan 8 pintu surga,
kemudian masya'a, terserah dia masuk ke pintu manapun yang dia sukai, subhanallah. Makanya mada sangat senang kesigi juga karena di antara janji Rasulullah SAW bagi orang rajin di masjid, yaitu dia wudu' di rumah, ambil air wudu' di rumah, kemudian berdoa kepada Allah, kemudian dia jalan ke masjid. Di antara hadis yang lainnya adalah tidaklah langkahnya itu yang pertama sebagai penghapus dosa, yang kedua itu pahala, yang ketiga menaikkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dom disigi ya luar biasa. Maka rugi dom Desember disigi. Sama pas sampai sama rom sampai tapi pahalanya begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita menguatkan diri ke masjid. Mata mas walita, sebelum ada pertanyaan insyaallah sewaktu pun daike lampa ulu karena mad di waang hai tahun tua ta. Alangkah baik kita perbanyak bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ta endai wa sakratul maut ampun tobat manggi lalo. Manggi lalo ta. Karena kata Sayyid bin Musayyib rahimahullah taala, beliau ini adalah pemimpinnya para tabi'in. Beliau mengatakan bahwasanya tobat itu akan diterima selama belum terjadi dua masalah atau dua perkara. Yang pertama adalah kalau dia tobat sebelum sakratul maut maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari barat. Pertanyaannya adalah yang pertama tadi sakratul maut, madeke udah ngai orang butuhan ende diwa arero, jangan sampai wat ini madendai akhirnya kita baru mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mada udah kisah di antara dua ustadz mada. Yang pertama adalah ketika laul ustadz mada ke laul di Bojo. Laut ya dam ton mehengge di kompen ke warahai. Double 1, double 2. Ternyata ungas sakratul mautnya. Ternyata terbiasa di uman pala double 1, double 2, double 3 dan imadena ternyata itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang kedua, yaitu ada orang ungas sakratul maut kemudian kering. Tenggorokan kering, haus dia, neer honono. Tapi nono nge tinggal ngawana. Ternyata hausnya karena terbiasa dengan minuman khamar. Biasa ponga dan saurabina roja badau ajana padema itang akhirnya ketika dia sebelum meninggal diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebiasaannya ketika di dunia, karena memang Rasulullah bersabda orang itu akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya di dunia. Ya subhanallah. Makanya hati-hati mari tadahota, jangan sampai kita membiasakan diri bermaksiat kepada Allah dan Allah wafatkan dalam keadaan seperti itu. Mungkin dari mada, mungkin nanti ada pertanyaan. Insyaallah ada waktu sekitaran 7 menit insyaallah. Jazakumullah khair, barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan. Silakan. Baik, terima kasih. Begini Ustaz, Ya, ada salah satu sahabat kita menyampaikan kepada saya, berhubung Ustaz juga sedang membicarakan tentang sholat ini, jadi saya menanyakan kepada Ustaz. Pada saat salah satu imam menyatakan usalli fardhu isya'i, salah satu contoh, arba'akati mustaqbilati adaan imaman fardhu lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Dia tidak sebut Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai dengan selesai. Lalu beliau langsung baca surat Al-Fatihah. Bagaimana hukumnya Ustaz? Begitu saja yang saya pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang baca ini imam atau makmum tadi yang oh iya ta. Imam itu ketika
dibacakan tahdatul ihram itu dia satu rukun dia, dan dia harus membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, walaupun di antaranya banyak hadis berkaitan masalah bacaan tertentu itu ada beberapa dia. Cuma memang kalau imam itu hati-hati, karena imam itu menanggung semua dosa makmum dia. Ya, kemudian di antaranya hati-hati mati terhotam berikan fatwa dia. Turut pehe tani mbei. Ya, tanpa kita mengetahui ilmunya seperti apa. Ya. Bahkan di dalam kitab sifat salat Nabi yang ditulis oleh Nasabani itu sekitar ada 14. Yaitu berkaitan masalah bacaan takbiratul ihram itu. Begitu banyaknya. Ya. Versinya itu terserah pilih yang mana saja selama itu sahih hadisnya dia. Berarti nanti Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Ya, cuma nanti lihat apakah nanti lanjut dengan inni wajhatu wajhillazi fataras sama itu, atau cuma nanti Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Ya, karena kadang-kadang juga Ahmad juga ini hati-hati memberikan ilmu juga masalahnya, karena diantaranya boto mancara keawatan. Termasuk tadi madastoi usoli. Usoli itu tidak boleh diucapkan, tapi cukup dalam hati. Apakah usolihnya itu dia bid'ah? Tidak. Itu untuk memperkuat apa yang dalam hati. Madhab juga pernah dulu sampaikan, tidak boleh usul itu diucapkan dengan lisan, karena dia urusan hati. Ternyata itu salah. Ternyata usul itu bisa diucapkan dengan lisan, karena untuk memperkuat apa yang dalam hati. Itu subhanallah. Perkara kecil, tapi ternyata kalau kita salah memberikan fatwa, maka itu akan menjadi sebuah masalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya itu dibaca oleh imam. Dibaca oleh imam, tidak boleh ketinggalan. Jangan sampai dia dibaca kemudian nanti untuk memperkuat hotma, nanti kan Ustadzul Halim ya yang isi minggu depan. Ya, nanti beliau biasanya Ustadz Darho di isin. Yang kedua Ustadz Jen juga itu orang yang ilmu paham terhadap hal itu. Insyaallah kalau dari Mada harusnya imam itu membaca dia, tidak seharusnya membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Ya, karena sholat itu dimulai dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam. Mungkin itu dari Madata. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan dari Bapak Mas Muhammad. Kemudian pada Bapak Ibu sekalian yang